Jadi persyaratan jamaah haji, dokumen yang harus dipersiapkan untuk pemberangkatan haji. Untuk porsi jamaah haji itu selalu bergerak. Siskohat Kementerian Agama, Sobat Religi perlu ketahui, baru-baru ini mendapatkan sertifikat ISO ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, sahabat ceria, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Selasa 11 Februari 2025 kita bisa bertemu kembali di podcast ceria, cerita ilmu dan agama. Dan tentu masih bersama saya Fauzan Bakhtiar, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Doktor, sekarang sudah menjadi doktor ini, Dr. Hajah Swaibatul Aslamiyah MAG. Beliau adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Hari ini kita akan berbicara banyak tentang persiapan penyelenggaraan haji tahun 2025. Nah, mulai dari mungkin kuotanya berapa ya Ibu? Kemudian estimasi dan prosesnya sudah sejauh mana. Langsung saja mungkin kita akan bertanya untuk Bu Kasih. Yang pertama Bu Kasih, untuk persiapannya sih sebetulnya sudah sejauh mana sih di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen? Ya. Terima kasih Mas Fauzan, sahabat ceria, bahwa untuk persiapan haji 2025 saat ini kita sudah melangkah ke biovisa. Jadi persyaratan jamaah haji, dokumen yang harus dipersiapkan untuk pemberangkatan haji yang pertama adalah paspor. Kemudian setelah jamaah haji mempunyai paspor, jamaah haji itu harus di biovisa. Karena persyaratan untuk membuat visa adalah harus biovisa. Nah, kemudian yang selanjutnya maka paspor dan hasil biovisa itu kita entry, dan setelah dokumen itu lengkap maka kita bawa ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk diajukan penvisaan. Alhamdulillah kemarin pagi Mas Fauzan dari Kebumen jam 2 dini hari saya berangkat ke Kanwil Kemenak Prov Jateng untuk mengantarkan paspor yang sudah siap diajukan untuk visanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang disetorkan sementara berapa? Sementara ini? Oh ya, kemarin kami menyetorkan 430 paspor. 430 ya. Paspor itu sudah... Sebetulnya kita bisa lebih dari itu Mas Fauzan, akan tapi pada saat ini aplikasi biovisa sering kredit. Ini hari ini sampai dengan 3 hari ke depan, berarti sampai hari Kamis juga dalam situasi kredit. Mohon maaf Bapak Ibu yang jamaah haji mau minta di biovisa di kantor Kementerian Agama, untuk sementara jangan rawuh ke kantor Kementerian Agama dulu karena aplikasi biovisa sedang kredit. Kasihan jenengan jauh-jauh sudah rawuh tetapi sampai di sini tidak bisa di biovisa. Baik Ibu, intinya untuk persiapan haji tahun ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen sudah sampai pada tahap biovisa ya, sementara. Terus yang ingin saya tanyakan, untuk kuotanya sebetulnya tahun ini itu berapa Bu? Okay. Untuk kuota haji tahun ini ada 203.320. Nah ini terdiri dari 196.897 adalah jamaah haji urut porsi. Kemudian 10.166 adalah jamaah haji prioritas lansia, dan 1.572 adalah petugas haji daerah, dan Kabupaten Kebumen mempunyai petugas haji daerah sebanyak 12 orang. Dan pada hari ini sampai dengan mulai hari Senin, Selasa, Rabu, petugas haji daerah ini sedang dibintek di Donohudan. Dan yang 685 jamaah haji adalah diberikan kepada pembimbing KPIHU. Monggo KPIHU yang mau mengusulkan pembimbing ibadahnya, pada saatnya nanti ada informasi sudah penerimaan seleksi
KPIHU, monggo bisa mengusulkan ke Kementerian Agama. Gitu, Mas. Tapi kalau untuk khusus estimasi Kebumen. Oh iya. Bapak Ibu, kalau untuk porsi haji itu kuotanya adalah kuota provinsi. Berdasarkan kuota provinsi, kalau kita lihat di Siskohat, maka estimasi jamaah haji Kebumen sekitar 1.416, Mas. Alhamdulillah. 1.416. Bapak Ibu, untuk porsi jamaah haji itu selalu bergerak. Kadang-kadang kan ada yang sudah masuk porsi tapi meninggal dunia, kadang-kadang ada yang mengundurkan diri dan seterusnya. Ini kan kami sudah mengadakan verifikasi 2 kali, Mas Fauzan. Nah ini nanti bisa panjenengan cek di nomor porsi 1100551640. Ini adalah porsi terakhir untuk Jawa Tengah. Jadi manakala Bapak Ibu berada di nomor porsi di bawahnya, itu tentu saja Bapak Ibu menjadi jamaah haji 2025. Misal jenengan di porsi 1100551639 misalkan. Itu dia menjadi porsi utama tahun ini. Tapi seandainya dia masuk 1100551641, dia adalah masuk di porsi cadangan. Itu, Mas. Itu saya berleci. Jadi ini sifatnya hanya estimasi. Betul. Dan tadi nomor porsi yang terakhir itu sudah disebutkan Ibu. Oh iya Bu, ini saya juga jadi ingat ini tentang aplikasi Siskohat. Itu Siskohat Kementerian Agama, Sobat Religi perlu ketahui, baru-baru ini mendapatkan sertifikat ISO ya Bu ya? Iya, betul. Artinya sistem itu sudah betul-betul terstandar secara internasional. Betul. Perlu sahabat religi untuk ketahui. Iya. Kita lanjut Ibu. Kemudian untuk kuota tadi sudah, estimasi untuk Kabupaten Kebumen sudah. Kemudian untuk pelunasan. Ini mungkin sahabat religi terutama calon jamaah haji atau yang punya keluarga yang akan berangkat haji, biasanya yang paling ditanya itu berapa sih biaya pelunasannya untuk tahun ini? Tentang pelunasan, yang pertama kita bisa melaksanakan pelunasan manakala sudah ada keputusan Presiden Kepres tentang biaya pelunasan haji 2025. Untuk penggodokan biaya dari Kementerian Agama dan Dewan sudah selesai. Sekarang kita tinggal menunggu keputusan Presidennya. Nah, setelah nanti Kepresnya turun, maka Kementerian Agama melaksanakan penetapan siapa-siapa sih yang berhak melunasi di tahun 2025 ini. Jadi ini sudah dipersiapkan, kita tinggal menunggu Kepresnya turun. Keputusan Presiden. Berapa sih jamaah haji itu melunasi biaya haji? Tentu saja nanti bisa dilihat Bapak Ibu di Haji Pintar. Jadi Bapak Ibu untuk melunasi Bapak Ibu itu harus istitoah kesehatan dulu. Jadi jamaah haji harus periksa kesehatan di puskesmas, kemudian dari puskesmas MCU di rumah sakit yang ditunjuk oleh puskesmas. Dari hasil MCU itu dikembalikan ke puskesmas, puskesmas mengentri di Siskohatkes namanya. Jadi Siskohat milik Kementerian Kesehatan namanya Siskohatkes. Kalau yang milik Kementerian Agama namanya Siskohat. Antara Siskohatkes dengan Siskohat itu ngeling. Dan setelah ngeling ke Siskohat dimasukkan ke aplikasi Haji Pintar. Nah, Bapak Ibu bisa melihat panjenengan berhak melunasi atau tidak itu cukup melihat di aplikasi Haji Pintar. Kalau sekarang aplikasi Haji Pintar belum ada link informasi istitoah karena memang kepresnya itu kan belum turun. Nanti begitu kepres turun semuanya akan ngeling. Dari Haji Pintar juga ngeling ke perbankan, Mas. Untuk Bapak Ibu nanti yang istitoah itu dibagi menjadi 4, Mas. Ada istitoah dengan pendampingan, kemudian masih strip, kemudian ada tidak istitoah. Berarti Bapak Ibu yang di aplikasi Haji Pintarnya itu muncul istitoah atau istitoah dengan pendampingan, Bapak Ibu bisa
langsung menuju ke bank tempat pelunasan, tempat Bapak Ibu mendaftar. Bagi yang mendaftarnya di BRI, kemudian BNI dan Mandiri, Bapak Ibu pelunasannya di BSI. Bagi yang di Bank Muamalah, di Simbiniaga, di Sinarmas Syariah, di Bank Jateng Syariah, Bapak Ibu pelunasannya juga di situ, ya. Dan begitu muncul di Haji Pintar itu pagi-pagi muncul, misalkan Bapak Ibu jangan siangnya ke bank, itu butuh waktu 1 kali 24 jam untuk ngeling antara Haji Pintar dengan perbankan. Nanti Bapak Ibu dari setelah pelunasan, Bapak Ibu memperoleh souvenir, Mas, ini Mas. Jadi souvenir itu berupa, bagi yang laki-laki itu 1 setel kain ihram, kemudian seragam batik. Bagi yang perempuan dapat mukena dan seragam batik. Bagi jamaah haji cadangan, sebelum panjenengan pelunasan ke kantor Kementerian Agama dulu. Dan bagi jamaah haji lansia juga sebelum panjenengan pelunasan ke kantor Kementerian dulu, Kementerian Agama, nanti kami bukakan blokirnya. Karena untuk jamaah haji cadangan dan lansia itu porsinya masih diblokir, ya. Jadi nanti kita jenengan membuat surat pernyataan, suratnya sudah kita siapkan, surat pernyataan bermateri 10.000, nanti untuk membuka blokir di Siskohat kami. Tapi intinya hari ini belum bisa proses pelunasan. Betul, masih Mas. menunggu kepres ini, Sobat Religi. Ya. Dan pelunasan ada 2 tahap, Mas. Untuk pelunasan tahap 1 itu adalah diperuntukkan bagi jamaah haji yang urut porsi dan jamaah haji lansia. Pelunasan tahap 2 itu diperuntukkan bagi jamaah haji yang gagal sistem, kemudian jamaah haji cadangan, dan jamaah haji yang penggabungan mahram, pendampingan lansia, dan pendampingan disabilitas. Gitu. Tapi gini Bu, untuk proses nanti pelunasan, berkas apa saja itu yang harus dipersiapkan, dipersiapkan oleh calon jamaah gitu. Iya, nanti Pak Ibu manakala mau pelunasan itu yang pasti adalah membawa KTP, kemudian buku rekening pendaftaran, kemudian membawa bukti pendaftaran, okay? Dan menuju ke bank masing-masing. Biasanya bank nge-share hal-hal yang mau suruh dibawa pada saat pelunasan. Jadi nanti ada informasi dari bank ke jamaah haji tempat dia mendaftar itu Mas. Sebentar Ibu, meskipun ini belum ada kepresnya, tapi kan sudah ada usulan yang kemarin disetujui dari DPR. Yang harus dibayarkan oleh jamaah itu ditambah dengan setoran awal itu berapa itu? Nah ini bisa dilihat Bapak Ibu, karena bisa jadi antara jamaah haji yang satu dengan jamaah haji yang lain beda, ya. Berapa sih yang harus jenengan bayar, itu di Haji Pintar akan muncul, ya, gitu. Jadi misalkan jenengan jamaah haji urut porsi, kan jenengan masa tunggunya sudah lama, nggih, 12 sampai 13 tahun. Nah itu pemberian nilai manfaatnya lebih tinggi daripada yang jamaah haji yang penggabungan mahram, karena setelah 5 tahun lebih mendaftar itu kan bisa penggabungan mahram. Nanti yang penggabungan mahram tentunya bayarnya pelunasannya lebih tinggi daripada yang urut porsi. Berapa sih yang harus jenengan bayar? Lihat saja di aplikasi Haji Pintar. Jadi sudah tersedia aplikasi di sana, bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti sebelum melunasi, sahabat religi, sahabat ceria bisa melihat dulu di aplikasi Haji Pintar. Nanti jumlahnya yang harus dibayarkan ke bank itu berapa sudah muncul di aplikasi Haji Pintar. Dan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, tolong rekening bank itu jangan dinolkan atau ditarik, dimatikan, ya. Karena itu sangat berguna manakala nanti misalkan jamaah haji ada yang meninggal dunia di Arab Saudi, meninggal dunia di pesawat dan seterusnya, itu nanti untuk asuransinya masuknya adalah ke rekening jamaah haji itu sendiri. Jadi nanti kita uruskan asuransinya, Kementerian Agama nanti yang menguruskan asuransinya, dan jamaah haji tahunya adalah masuk di rekening jamaah haji itu sendiri. Jadi tolong
jangan ditutup dulu rekeningnya, menunggu minimal sampai dengan 6 bulan ke depan. Kata niku. Baik Ibu. Terus kemudian untuk Ibu tadi menyinggung ada pelimpahan porsi, kemudian ada penggabungan mahram, pendampingan lansia dan disabilitas. Mungkin bisa diberikan pemahaman ke sahabat religi tentang pelimpahan porsi. Ya. Bapak Ibu, bahwa pelimpahan porsi per April 2019 bagi jamaah haji yang meninggal dunia setelah April 2019 itu jamaah haji itu bisa melimpahkan porsinya. Jadi pelimpahan porsi hanya bisa dilakukan manakala jamaah haji itu yang pertama meninggal dunia, yang kedua adalah tidak istitoah. Jadi atau sakit permanen. Kalau jamaah haji itu meninggal dunia, maka persyaratan yang dilampirkan adalah akte kematian. Kemudian kalau jamaah haji itu sakit permanen, maka yang dilampirkan adalah untuk pelimpahan porsinya adalah kepada jamaah haji surat keterangan sakit permanen dari dokter rumah sakit pemerintah. Jadi hanya 2 Kebumen, RSUD Sudirman dan RSUD Prembun. Betul. Siapa sih yang bisa dilimpahi porsi? Pertanyaan mungkin seperti itu, nggih. Yang pertama adalah suami atau istri. Yang kedua adalah anak kandung, yang ketiga adalah saudara kandung. Untuk cucu, untuk menantu, pelimpahan porsi tidak bisa. Saudara kandung? Saudara kandung bisa. Oke, terus kemudian untuk penggabungan mahram ya ini. Bapak Ibu, insya Allah nanti ada penggabungan mahram. Kapan sih penggabungan mahram itu dilaksanakan? Biasanya surat keterangan atau informasi tentang penggabungan mahram itu turun pada saat pelunasan tahap 1. Pada saat perjalanan pelunasan tahap 1 itu ada informasi penggabungan mahram, pendampingan lansia dan pendampingan disabilitas. Kalau penggabungan mahram, siapa sih yang bisa digabungkan? Yaitu suami atau istri, kemudian anak kandung dengan orang tuanya, atau saudara kandung itu juga bisa melakukan penggabungan mahram. Apa sih persyaratannya? Mungkin yang berikutnya ya Mas. Persyaratannya adalah yang pertama memiliki hubungan keluarga. Kalau misalkan Bapak Ibu mengadakan penggabungan antara suami dan istri, maka yang dibutuhkan adalah berkasnya adalah surat nikah, ya, surat nikah, fotokopi surat nikah, fotokopi KK, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kalau surat nikah tentunya ke KUA, kalau KK itu ke Capil, ya, dan berstempel basah. Ya. Kalau hubungan anak dengan orang tua tentu saja ya akte kelahiran dan KK. Kalau hubungan saudara itu ya tentu saja surat nikah orang tuanya dan akte kelahiran gitu dan kakak. Jadi yang menunjukkan bisa menunjukkan buktinya. Identitas yang bisa menunjukkan bahwa dia itu memang betul-betul anaknya, terus kemudian suami atau istrinya. Suami atau istri. Betul. Dan itu yang membawa adalah dia sendiri yang ke Kementerian Agama. Tidak bisa diwakilkan karena pada saat mendaftar sebagai penyatuan mahram, maka dia akan dicek datanya antara data yang dikumpulkan dengan data aslinya. Mohon maaf Ibu, ada pertanyaan gini, kan penggabungan mahram ya, penggabungan mahram artinya saya ingin berangkat bareng mendampingi ibu saya, katakanlah ibu saya itu berangkatnya tahun ini, saya masih sebetulnya porsi saya masih di 2039 gitu. Nah itu ada ketentuan-ketentuan tersendiri enggak itu? Yang harusnya mendaftarnya itu maksimal berapa tahun menunggu dan sebagainya. Iya. Jadi untuk penggabungan mahram itu tidak hanya hubungan keluarga gitu, akan tapi ada juga persyaratan berikutnya. Yang kedua persyaratan berikutnya adalah lunas di tahap pertama bagi yang mau digabungi. Jadi Bapak Ibu kalau mau menggabungkan mahram, begitu ada informasi pelunasan tahap 1 itu segera melunasi. Nanti berkas pelunasan itu dilampirkan untuk
pengajuan penggabungan mahram. Nanti harus lunas di tahap pertama. Kemudian yang ketiga adalah telah terdaftar sebelum tanggal 3 Mei 2020. Tadi Mas Osian kan tahun 30 baru Katakanlah berangkat misalkan. Itu standarnya adalah paling lambat itu 3 Mei 2020. Misalkan di 2019, di 2018, 16 itu bisa. Tapi setelah misalkan di 4 Mei 2020 itu sudah nggak bisa. Itu semuanya aplikasinya by sistem, Mas. Begitu dimasukkan, ini belum memenuhi kuota usia pendaftaran, itu tetap akan tertolak. Kemudian syarat ketiga adalah satu provinsi. Jadi nggak bisa kalau misalkan di Jakarta gabung dengan Kebumen, itu nggak bisa karena itu sudah lain provinsi. Kemudian yang kelima adalah istitoah. Yang mau bergabung itu harus istitoah dan memiliki JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang masih aktif. Itu bisa BPJS, bisa jaminan-jaminan kesehatan nasional lah. Kemudian yang keenam adalah membuat surat pertanggungjawaban mutlak bahwa yang dia kumpulkan adalah benar-benar sesuai persyaratan. Yang ketujuh persyaratan ini adalah belum berhaji atau sudah berhaji akan tetapi sudah lebih dari 10 tahun. Atau paling cepat adalah haji di tahun 2015. Itu, Mas. Kemudian untuk yang pendampingan lansia dan pendampingan disabilitas, persyaratannya sama, hanya bedanya perlakuan bagi pendampingan lansia dan pendampingan disabilitas ini boleh menantu. Nah, jadi itu menantu boleh mendampingi. Gitu. Kalau yang disabilitas? Ya, ataupun lansia. Oh, gitu. Okay. Mungkin bincang-bincang kita cukup ya, Ibu, untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya tentang persiapan penyelenggaraan haji tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Saya mau menyampaikan informasi terakhir, Mas. Oke, monggo Ibu. Bapak Ibu, bagi panjenengan yang belum mempunyai paspor, monggo segera membuat paspor, karena setelah Bapak Ibu khususnya yang mau tindak tahun ini nggih 2025. Yang mau tindak tahun 2026 mau bikin paspor juga monggo, karena paspor ini sekarang berlaku untuk 5 tahun atau 10 tahun. Ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan PP nomor 45 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM, itu disebutkan pada lampiran halaman 20 tentang pelayanan keimigrasian. Jadi yang digunakan untuk paspor haji itu, monggo Bapak Ibu bisa menggunakan paspor elektronik masa berlaku 5 tahun, biayanya adalah Rp650.000, dan paspor elektronik masa berlaku 10 tahun, biayanya Rp950.000. Bagi Bapak Ibu yang mau membuat paspor 1 hari jadi juga dilayani di sana, akan tetapi biayanya adalah Rp1 juta. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mempunyai paspor, walaupun paspornya sudah kadaluarsa 10 tahun yang lalu misalnya, itu tetap harus menunjukkan paspor asli yang kadaluarsa tersebut. Kalau tidak bisa menunjukkan, Bapak Ibu kena denda setor kas negara sebesar Rp1 juta. Karena apa? Karena paspor, kepemilikan paspor itu adalah dokumen negara, sebagaimana surat nikah, Mas. Jadi kalau misalkan hilang juga harus ada laporan kehilangan dan seterusnya. Itu moga Bapak Ibu yang mau membuat paspor silahkan segera mengumpulkan berkas persyaratannya ke seksi haji. Insya Allah akan kami layani, kita dampingi Bapak Ibu menuju ke kantor imigrasi Cilacap. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih sekali untuk bincang-bincang kali ini, dan mudah-mudahan dapat dipahami oleh Sobat Ceria dan sahabat religi terutama di Kabupaten Kebumen. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seperti biasanya nikmati, jalani, dan syukuri.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.